Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita buka kegiatan pada kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka kegiatan pembelajaran kita mata kuliah kurikulum pembelajaran PAI. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Ada yang tidak hadir? Ya ada ya. Ya, siapa yang sakit tadi? Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Amin. Al-Fatihah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin itu materi kita tentang apa? Yaitu tentang bagaimana mendesain kurikulum PAI, terutama modul ajarnya. Modul ajar sudah kita presentasikan, dan selanjutnya hari ini kita akan lanjut ke kegiatan melakukan sebuah inovasi pembelajaran ataupun inovasi kurikulum yang ada di pondok pesantren, terutama untuk mata pelajaran PAI. Nah, ini. Sebelum kita membicarakan tentang inovasi, maka mungkin ada yang bisa menyampaikan bagaimana desain atau modul ajar dari pembelajaran sebelumnya. Ada yang tahu? Mangga. Desain. Silakan Bu Binaya. Ya, silakan Binaya. Ya, desain modul ajar yang kemarin dibuat. Ya. Itu pertama ada identitas dari sekolah, Ya. dari guru, kemudian capaian pembelajaran, terus ada tujuan pembelajaran, terus kita mau bahas apa di sana, sarana dan prasarana juga, terus LKD, LKPD. LKPD. Ada Itu kan LKPD. sebenarnya, betul. Ya, sama ada refleksi guru, refleksi dari murid juga. Oke, siap. Terima kasih kepada Bu Ina Mustakimah ya. Iya. Ya, terima kasih. Benar. Jadi di dalam kurikulum itu kita rangkaian pembelajaran itu ada identitas yang pertama, kemudian ada diberitahukan bagaimana tujuan pembelajaran pada saat itu, kemudian kegiatan inti, ada kegiatan asesmen tadi dengan LKPD ya, tempat kerja peserta didik, lalu terakhirnya ada kegiatan refleksi ya. Terima kasih. Nah, inilah tujuan daripada secara umumnya, tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Untuk apa? Ya, untuk kita membuat sebuah inovasi. Gimana caranya PAI itu eligible, layak, jadi sampingan di dalam pembelajaran yang ada di pondok pesantren modern. Maka kita perlu melakukan sebuah inovasi. Oke, lanjut nih. Nah, secara umum tadi sudah disampaikan, tapi tujuannya di mata kuliah ini sesuai dengan profil lulusan kita. Profil kita itu yang paling inti adalah menjadi guru PAI yang profesional, dan tambahannya adalah ada menjadi peneliti, ada menjadi mubalik, ada menjadi educator sesuai dengan visi daripada kampus kita ini adalah ada slogan menjadi entrepreneur. Maka kalau kita di bagian PAI atau pendidik ya bisa mendesain editorial, dan seterusnya ada menjadi pengelola daripada lembaga pendidikan. Oke,
Dari profil itu diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan di prodi. Capaian pembelajaran itu yang akan dikaitkan dengan apa? Dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nyambung tuh apa yang dibahas oleh mata kuliah kita itu untuk mewujudkan guru profesional dan segala profil atau pekerjaan yang akan dicapai itu nyambung dengan mata kuliah pembelajaran kita yang kita bahas ini. CPR kita itu yang terhubung dengan mata kuliah dan CPR 3 dan CPR 14. Ada 15 CPR ya, sudah kita bahas di pertemuan. Nah, ini CPR 3 masuk menjadi kooperatif dan penugasan akademik mampu membangun integritas akademik. Ya, tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya serta berkelanjutan. Juga CPR 14 yaitu melalui riset dan pengembangan diri mampu mewujudkan pembelajaran PAI yang bermanfaat, mengembangkan profesiannya, ya, berkelanjutan serta mengaktualisasikan kemampuan sosial dan keagamaan untuk mendidik profesional berbasis pesantren. Maksudnya bahwa di kegiatan kita ini, ya, sesuai dengan PPMK ini sudah kelihatan metodenya. Metodenya apa tadi? Merefleksikan, diskusi, refleksi. Artinya pada saat pembelajaran kita kali ini, kita akan melakukan pembelajaran dengan metode problem based learning dengan cara diskusi reflektif. Mengapa perlu inovasi PAI di dalam pondok pesantren modern? Kira-kira masalahnya bagaimana ya kita temukan, lalu bagaimana kita cari solusinya melalui refleksi ini. Tentu oleh karena itu nanti kita akan menilai pada saat kegiatan pembelajaran ini secara penilaian proses. Di antaranya problem based learning ini yang akan dinilai, satu, bagaimana antum bisa melakukan identifikasi masalah terhadap penerapan kurikulum PAI itu di dalam pondok pesantren modern. Yang kedua, oleh karena itu saya akan membagi ya menjadi berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 4 satu kelompok, 1, 2, 3, 4 ini satu kelompok, 1, 2, 3, 4 satu kelompok, dan ini satu kelompok. Oke. Sebagai pengantar saya harus menyampaikan dulu kita ada pondok pesantren modern. Ini bahan diskusi. Ya, saya ingin kepada antum kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Oke, identifikasikan masalahnya. Mengapa? Pendidikan PAI perlu dilakukan sebuah inovasi pembelajarannya di pondok pesantren modern. Coba berikan beberapa identifikasi masalahnya. Silakan, saya beri waktu sekitar 5 menit.
identifikasi bagaimana inovasi pembelajaran PAI di Pondok Pesantren Modern. Kelompok 1, 2, 3, 4, silakan. Baik di sini terima kasih Pak Ustadz Pangampun, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kelompok saya di sini mencoba menjawab tentang identifikasi masalah mengapa inovasi dalam pendidikan PAI di Pondok Pesantren Modern bukan sekedar pilihan, melainkan keharusan strategi. Sering menghadapi gap kompetensi ketika masuk ke dunia kerja, perguruan tinggi atau masyarakat global. Inti Mungkin agar bisa ya mengikuti perkembangan. Nah, oke, ada lagi? tanpa meninggalkan. Dari kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, mengapa pendidikan PAI itu perlu adanya inovasi dalam pendidikan Pondok Pesantren Modern saat ini itu pembelajaran itu sudah terpisah. Nah, sudah terpisah-pisah. Jadi, kenapa perlu diadakannya inovasi seperti ini? Karena agar tidak adanya kesan. Secara singkatnya perlunya inovasi karena PAI itu sudah Izin menjawab ya, tadi kan itu bagaimana cara menginovasikan kurikulum PAI dengan kurikulum pesantren modern. Nah, salah satunya juga bisa dengan moderasi Islam wasatiyah. Nah, wasat itu kan pertengahan ya. Dapat madhab. Nah, konsep ini jadi agar peserta didik itu tidak terlalu terpaku dengan satu madhab. Jadi kita kan misalnya madhab Syafi'i, jadi kalau diajarkan tentang madhab apapun tidak mau gitu kan. Jadi di peserta didik itu harus seimbang, tawazun. Jadi seimbang antara madhab-madhab, jadi tidak memihak madhab manapun, jadi tidak menganggap madhab yang lain itu jelek gitu. Enggak, sebenarnya kan semua madhab itu baik lah ya gitu, baik. Jadi enggak terlalu aku mau orang udah bener gitu kan. Jadi enggak terlalu memaksakan lah gitu. Padahal kan emang kata orang juga itu benar, bisa jadi benar, tapi menurut madhab mereka gitu. Antum sudah mengidentifikasikan masalah. Sekarang proses kemudian berikutnya, ya, inovasi. Dari inovasi tersebut, identifikasi masalah tersebut, apa yang harus diinovasikan? Izin menjawab, Ustaz. Fokus kurikulum nasional itu dimasukkan ke dalam kurikulum pesantren. Nah, capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran dinas. Contohnya seperti ada beberapa, jadi guru PAI itu kan nanti banyak gitu ya, Ustaz, kalau dipisah-pisah seperti itu. Jadi contohnya seperti pembelajaran fikih, nah diintegrasikan dengan kitab Safinah, dengan capaian pembelajarannya itu pembelajaran kurikulum dinas. Oh, betul, seperti itu ya. Terima kasih, beri aplaus kepada. Jadi luar biasa ini mengintegrasikan satu kitab menjadi bagian kitab yang tidak terpisah dengan capaian pembelajaran dinas. Kalau misalnya mata pelajarannya PAI saja, berarti kebutuhannya cuma PAI. Lalu yang ngajar kitab yang sudah S1 nggak dihitung dia sebagai PAI, nggak dapat sertifikasi. Izin menjawab Pak Ustadz, Ya. Inovasi yang bisa dilakukan dalam pendidikan PAI mengenai life skill dan entrepreneurship secara Islami. Jadi bisa menumbuhkan jiwa bisnis atau jiwa entrepreneur ke setiap santri atau marketplace gitu, atau meningkatkan agroteknologi, bagaimana cara menumbuhkan gitu keterampilan ekonomi syariah dan bisnis berbasis dengan etika Islami. Dengan betul-betul membuat
dan anak didik kita itu bisa ber-life skill. Mungkin nanti ada kantin kejujuran dan seterusnya ya. Itu inovasi sehingga anak-anak pembelajaran PA itu sadar lingkungan. Contohnya setiap hari dia ya menjadi menyapu lantai, memasukkan sampah kepada tempatnya, dan apa saja lah yang berhubungan dengan lingkungan. Ya lingkungan dirinya, misalnya kebersihan tempat tinggalnya, apakah dia mandinya teratur, dan itu juga berhubungan dengan ya fikih ya. Kalau dari kita harus bebas dari hadas dan najis ketika kita melakukan sholat. Nah itu mungkin ya inovasi-inovasi yang kita lakukan harus betul-betul kontekstual ketika di dalam pembelajaran. Ya ini kita coba melakukan refleksi. Ada yang mau menyampaikan pembelajaran kita kali ini seperti apa, ditingkatkannya kayak apa, sudah bagus tapi perlu apa, dan seterusnya. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Baik, mungkin kedepannya setelah pembelajaran itu langsung diadakannya praktek. Jadi praktek permasalahan di otaknya. Tuh. Kalau begitu nanti pertemuan ke depan memang bahasan ini di luar Akhir supaya tidak jenuh ditambahkan games atau quiz dari website Riset, tapi isinya tentang pelajaran juga yang berkaitan dengan kurikulum. Pakai Weaver gitu ya, pakai apa? Aku ya. Yang selanjutnya itu. Terima kasih. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan ini dengan itu ya. Oke. Alhamdulillah, dengan demikian pembelajaran kita kali ini tuntas. Demikian dapat kita sampaikan, mudah-mudahan Allah berkahi dan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.